Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mudah-mudahan sampai kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir kiamat. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu pembahasan penting dalam fikih muamalah, yaitu tentang khiyar. Penjelasan ini bersumber dari kitab Fathul Qorib, yaitu kitab fikih yang menjadi salah satu rujukan utama dalam madhab Syafi'i dan banyak dipelajari di pondok pesantren. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Qasim al-Ghazi sebagai syarah atau penjelasan dari matan fikih karya Abu Suja Ahmad bin Al-Husain al-Isfahani. Melalui pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan khiyar, macam-macamnya, serta hikmah disyariatkannya khiyar dalam transaksi jual beli menurut perspektif fikih Islam. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa khiyar adalah hak memilih bagi orang yang melakukan transaksi jual beli. Para ulama mendefinisikan khiyar sebagai kesempatan untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Dalam kitab tersebut disebutkan wal khiyaru huwa talabu khairil amroini minal imdoi awil fashi, yang artinya khiyar adalah memilih yang terbaik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan akad atau membatalkannya. Dengan kata lain, Islam memberikan ruang kepada penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan kembali transaksi yang telah dilakukan. Apabila setelah dipertimbangkan transaksi tersebut dianggap sesuai dan tidak merugikan, maka akad dapat dilanjutkan. Namun apabila terdapat hal yang tidak sesuai, maka transaksi tersebut boleh dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam setiap transaksi muamalah. Prinsip kerelaan dalam transaksi juga ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kalian. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, dan salah satu cara menjaga kerelaan tersebut adalah dengan adanya khiyar dalam jual beli. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa khiyar memiliki beberapa macam. Di antaranya yang paling utama adalah khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar ain. Ketika jenis khiyar ini merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap pihak yang melakukan transaksi agar tidak terjadi penyesalan atau kerugian setelah akad dilakukan. Khiyar yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli selama mereka masih berada dalam satu majlis atau tempat terjadinya akad. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa yathbutu khiyarul majlisi lil bai'i wal mushtari ma lam yatafarraqu, yang artinya hak khiyar majlis tetap dimiliki oleh penjual dan pembeli selama keduanya belum berpisah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, yaitu al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu, yang artinya penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Maksudnya adalah bahwa setelah akad jual beli dilakukan, selama penjual dan pembeli masih berada di tempat yang sama dan belum berpisah, maka keduanya masih memiliki hak untuk membatalkan transaksi tersebut apabila terdapat pertimbangan tertentu. Kemudian khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih yang disebabkan oleh adanya syarat tertentu dalam akad jual beli. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa khiyar syarat diperbolehkan dalam jual beli dengan batas suatu tertentu, yaitu maksimal 3 hari. Dalam kitab tersebut disebutkan wa yajuju khiyarus syarati fil bai'i ila salasati ayyamin, yang artinya khiyar syarat dalam jual beli diperbolehkan sampai 3 hari. Maksudnya adalah apabila penjual atau pembeli mensyaratkan waktu tertentu untuk mempertimbangkan transaksi yang dilakukan, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak lebih dari 3 hari. Sebagai contoh, seseorang membeli seekor kambing, kemudian ia mengatakan kepada penjual bahwa ia ingin mempertimbangkannya selama 2 hari. Dalam waktu tersebut, pembeli berhak memutuskan apakah ia akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kelonggaran kepada manusia agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu khiyar aib, yaitu hak membatalkan transaksi karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Khiyar ini berlaku apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui saat akan dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau mengembalikan barang tersebut. Misalnya seseorang membeli sebuah barang elektronik dan setelah sampai di rumah ternyata barang tersebut rusak atau memiliki cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual sebelumnya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini pembeli berhak menggunakan khiyar aib. Tujuan dari adanya khiyar ini adalah untuk menjaga kejujuran dalam perdagangan serta mencegah adanya penipuan atau ketidakjujuran dalam transaksi jual beli. Disyariatkannya khiyar dalam Islam memiliki banyak hikmah. Salah satunya adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, tidak ada pihak yang dipaksa untuk melanjutkan transaksi yang merugikan dirinya. Selain itu, khiyar juga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil sehingga dapat menghindari penyesalan di akhir kemudian hari. Kemudian selain itu, khiyar juga mendorong para pedagang untuk bersikap jujur dan transparan dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual. Kejujuran dalam perdagangan merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajir as-soduq al-aminu ma'an nabiyina wasiddiqin wasyuhada," yang artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pedagang yang jujur memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa khiyar merupakan salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksinya. Nah, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan beberapa jenis khiyar yang utama yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan kemudian khiyar ain. Ketika jenis khiyar ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan keadilan, kerelaan,
dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita hendaknya menjalankan aktivitas jual beli dengan penuh kejujuran, amanah, serta mengikuti aturan syariat agar setiap transaksi yang kita lakukan menjadi transaksi yang halal, adil, dan membawa keberkahan. Semoga dengan mempelajari fikih muamalah kita dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.